Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Namun bagian ini kita hanya akan membaca ayat 14 dan 15 saja. Bunyi firman Tuhan demikian. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara-saudara, terkadang kita sering berjumpa dengan orang yang begitu memiliki niat besar untuk menegur orang lain. Namun dalam hal ini perlu kita perhatikan, tak jarang orang pengen sekali menegur orang lain, tujuannya hanya satu, mempermalukan. Seolah-olah dengan dia bisa membuktikan orang lain salah, hatinya terpuaskan, hatinya begitu lega. Saudara-saudara, ini bukankah satu hal yang keliru ketika kita menegur orang lain hanya untuk membuktikan dia salah? Seharusnya di dalam menegur, kita bukan cuma ingin menyatakan dia salah, tapi kita ingin memperbaiki satu kelakuan yang keliru. Namun pondasi dari kita menegur itu adalah kasih. Sebagaimana Paulus dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat Paulus menyatakan ketika dia menegur bukan untuk mempermalukan, tetapi dia menegur orang-orang di Korintus dengan dosa-dosa mereka yang besar, kesalahan-kesalahan mereka yang terlalu menonjol yang udah kita bahas dari hari-hari sebelumnya. Paulus di sini mau mengingatkan satu hal penting, kenapa dia menegur mereka. Paulus memandang bahwa orang-orang Korintus itu adalah anak-anak rohaninya. Dan kalau dikatakan anak-anak rohani berarti itu mereka adalah orang-orang yang Paulus kasihi di dalam Kristus. Jadi ketika mereka dikasihi Paulus, Paulus tidak menginginkan mereka hidup di dalam kelakuan yang buruk. Paulus merindukan mereka hidup di dalam keutuhan dengan Tuhan. Injil yang mengubahkan mereka seharusnya bukan cuma membuat mereka beriman kepada Yesus, tetapi menunjukkan buah dari iman kepada Yesus itu. Makanya Paulus berkata, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi dan bukan untuk mempermalukan. Maka di ayat 15, di situ Paulus juga mengingatkan mereka satu hal penting, bahwa mereka, orang-orang Korintus itu ada begitu banyak pengajar yang mengajarkan mereka tentang iman kepada Tuhan, tetapi mereka hanya mempunyai bapa rohani, yaitu satu, Paulus sendiri. Karena bagi Paulus, Pauluslah yang memperkenalkan mereka kepada Injil, yang membangun mereka di dalam pondasi yang benar di dalam Kristus. Dan itu memang faktanya. Paulus yang menyiarkan Injil di sana, sehingga mereka boleh percaya. Maka, tak berlebihanlah ketika Paulus mengingatkan kembali mereka atas kesalahan yang masih mereka lakukan, atau kesalahan baru yang mereka lakukan, supaya mereka bukan cuma diingatkan, tapi berbalik. Namun sekali lagi, Paulus menegur mereka sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Sebagaimana Paulus ditegur Tuhan, Paulus mengingat bahwa Paulus dikasihi Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Maka Paulus menasihatkan mereka juga sebagai orang tua rohani untuk mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Maka ketika Paulus menasihatkan mereka, Paulus mengingatkan ulang mereka kepada Injil yang Paulus beritakan. Bahwa Injil itu merangkul setiap orang yang telah hidup di dalam dosa agar kembali kepada Sang Juru Selamat. Jadi di dalam hal ini, kasihlah yang menjadi pondasi orang bisa menegur orang lain agar dia berbalik dari kesalahannya. Bukan suatu prinsip arogansi di mana kita merasa bahwa saya lebih baik dari orang lain, makanya saya mau menegur mereka. Saudara-saudara, mari kita belajar seperti Paulus, bahwa tidak ada yang lebih memuaskan di dalam hidup lingkungan rohani selain kita bisa saling membangun di dalam Tuhan. Dan Paulus juga tidak hanya sekedar menasehatkan mereka, menegur mereka, tapi Paulus juga memberikan contoh teladan di ayat 16. Makanya dia berkata seperti ini, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus memberikan mereka nasihat
bukan nasihat yang Paulus tidak hidupi, seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Paulus memberikan mereka nasihat karena Paulus juga melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Allah, yang diperintahkan Allah. Maka Paulus berharap setiap anak-anak rohaninya itu meneladani pola prinsip hidup Paulus di dalam Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita saudara-saudara? Apakah ketika kita ditegur, kita mau menerima dengan lapang dada bahwa kita salah dan saya mau dikoreksi agar saya berbalik kepada Tuhan? Atau mungkin kita menjadi orang-orang yang tidak terima dengan merasa bahwa saya sudah benar dan tidak butuh dikoreksi orang lain? Atau mungkinkah tak jarang kita juga memiliki satu pola hidup di mana kita merasa bahwa saya harus menegur orang lain dan orang lain melihat saya sebagai orang yang bijak yang menegur. Bukankah ini satu hal yang keliru? Seharusnya ketika kita menegur orang lain, kita perhatikan diri kita. Apakah kita juga telah menghidupi firman Tuhan, di mana kita memberitakan agar orang lain ikuti? Mari saudara-saudara, kita belajar bersama-sama untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami kepada hidup yang terarah kepadamu untuk melakukan perintah-Mu. Mampukan kami Tuhan, hidup kami terbatas, untuk itu tuntunlah kami sehingga kami tahu jalan yang seharusnya kami ikuti, yaitu jalan yang Engkau kehendaki. Amin.